Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya berharap kalian selalu sehat. Hari ini kita belajar IPA kembali ya. Kita sudah memasuki materi bab 5, kalor dan perpindahannya. Kita mulai ya. Kalian pasti pernah membantu ibu memasak di dapur. Saat memasak, kalian menggunakan energi panas api untuk menaikkan suhu air atau minyak. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana perubahan pada benda akibat perubahan energi panas pada benda itu. Kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor adalah joule atau ditulis dengan huruf J besar. Satuan kalor dalam ilmu gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori sama dengan jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air hingga naik menjadi 1 derajat Celcius. Tubuh manusia mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Zat makanan yang mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat sedang dingin, kita akan merasa kedinginan dan tubuh kita akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Secara umum, suhu benda akan naik jika mendapat kalor dan sebaliknya. Suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor untuk menaikkan suhu benda. Yang pertama, massa benda. Semakin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar juga. Yang kedua, jenis benda. Kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda. Yang ketiga, kenaikan suhu benda. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan akan semakin besar. Perhatikan rumus kalor berikut ini. Contoh soal. Berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius? Selanjutnya, kalor pada perubahan wujud benda. Kalor dapat menyebabkan perubahan wujud pada benda. Berikut ini adalah jenis-jenis perubahan wujud zat. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat dari zat cair menjadi padat. Pada peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, air yang membeku di dalam lemari es. Mencair atau melebur. Mencair merupakan perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat cair. Pada peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, batu es berubah menjadi air. Menguap. Perubahan wujud zat cair menjadi gas. Pada peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus sampai mendidih, lama-kelamaan airnya akan habis. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Pada peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, uap air yang terjadi di dinding luar gelas ketika es batu dimasukkan ke dalam gelas. Menyublim. Merupakan perubahan wujud zat dari zat padat ke zat gas atau sebaliknya.
Pada peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, kapur barus lama-kelamaan akan habis jika disimpan di dalam lemari pakaian. Perhatikan diagram perubahan wujud berikut ini. Selanjutnya, kalor laten. Kalor yang terlibat selama perubahan wujud disebut kalor laten. Kalor laten dapat berupa penguapan atau pengembunan. Perhatikan rumus-rumus dari kalor laten berikut ini. Contoh soal. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku atau es jika kalor lebur air adalah 336.000 joule per kilogram? Perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Yang ketiga, radiasi. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas pada benda tanpa disertai perpindahan partikelnya. Contohnya, setrika. Kalor akan berpindah dari setrika ke kain. Konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya, pantai, berupa angin laut dan angin darat. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan perantara atau medium. Contohnya, ketika kita berdekatan dengan sumber panas, maka kita akan merasa hangat sekalipun tangan tidak menyentuh sumber panas. Baiklah, sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan ingat pesan ibu untuk selalu memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.